prediction apa yang bakal terjadi dan siapa yang bakal berasal di lane mana ya. Dan kita bakal lihat Earl yang bakal ada di mid lane bersama dengan Janny, Violet yang bakal solo, jungler yang bakal ada Caramel, dan bakal ada gold laner harusnya jatuh ke Pika. Sedangkan dari Alter Ego, Fumi, ada Lele Pinkan, gold EXP lane, dan kita lihat di sini masih ada Fancy Nancy, Pixie, dan juga seorang Ashe. Oke, kita bakal melihat seperti apa karena bisa dibilang dengan draft pick mereka sama-sama kuat sih. So ini tergantung bagaimana eksekusinya. Dari EVOS mereka harus bermain cepat karena mereka oke lah untuk di area late game mereka punya Chang'e, tapi kita tahu sendiri Cloud kalau dibawa ke area late game, aku masih merasa sih. Cloud itu marksman yang masih kuat banget apalagi untuk late gamenya ya. Bener banget. Dan hero-hero dari sisinya Alter Ego tuh kayak kalau kita ngomongin late game ya seperti yang Cima mau bilang tadi gitu loh, kayak oke lah Chang'e-nya sakit, oke lah si Yuzongnya sakit, tapi aku setuju banget kalau kita ngomongin masalah late game ini bakal berat banget lah buat teman-teman dari EVOS sih. Mereka harus bermain early dan harus haras dari awal. Betul, nah ini seperti yang dilakukan sama Hilda ya, sama seorang Lele gitu. Dia ngerusuh ngacak-ngacak ke arah Yuzongnya, sedangkan Fancy Nancy yang tadi Village bilang mungkin akan menjadi damager yang di ini kali ya. Di awal-awal ya. Di awal-awal yang bakal diunggulkan kali ini. Tapi justru kalau kita lihat di sini ya, dari Pika agak kesulitan sepertinya bertemu dengan Lele Pinkan di laningnya. Iya, walaupun tapi tadi masih punya langsung pasif. dapat 82 sih ya untungnya. Betul, tapi masih ada pasif yang ngebantu juga untuk seorang Pika bertahan di situ, dan jarak midnya terkena abyssal arrow sepertinya dari seorang Jenny. Harus mundur terlebih dahulu dari Fancy Nancy, dan Fancy Nancy bakal coba, iya, dari Pixie mungkin tadi agak sedikit mundur, tapi Fancy Nancy untungnya masih bisa nge-backup juga dengan cukup cepat dengan payungnya. Dan Caramel bakal berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan level 4 dan beberapa pundi-pundi untuk itemnya. Ya, dan ingat ya di late game yang bisa dilakukan sama Caramel hanyalah melakukan split push. Karena kalau kita ngomongin masalah pick off di late game susah banget, tujuan utama bakal cuman ke arah seorang Kagura, sisanya bakal susah. Cloud bakal punya WON, late game Baxia bakal susah dibunuh, Lolita apalagi, Hilda lebih-lebih gitu apalagi kan. EVOS kalau mereka sampai kehilangan Yuzongnya ini sulit banget sih. Benar. Gak akan ada yang punya NOD gratis lagi ya. Benar, NOD gratis ya, biasa beli. Jadi bakal mundur terlebih dahulu, Fancy Nancy masih balik ke area mid. Pixie kali ini bakal rotasi bareng sama Hildanya ya. Tapi ke arah bawah kali ini yang berarti Violet harus benar-benar jaga lane-nya banget, harus jaga dirinya banget. Apalagi kalau kita tahu Chang'e itu sangat-sangat tipis dikasih beberapa kali gebuk sama Hilda aja kayaknya bakal terima terlalu banyak damage gitu kan. Yes, dan kali ini udah mulai bergerak ke area turtle di area bawah, dan bahkan Fancy Nancy kalau coba untuk bergabung dengan teman-teman Alter Ego dan berhasil diamankan oleh seorang Cloud di sini, oleh seorang Ashe, dan bahkan first blood-nya jatuh ke tangan teman-teman dari Alter Ego. Betul sekali, di situ Earl walaupun mencoba untuk escape di sana, tapi sayang sekali Fancy Nancy langsung ada Umbrella, ada wah lihat tuh di counter abis ya. Gak bisa ngapa-ngapain, itu gak bisa ngasih damage sih. Itu kayak semua shieldnya udah penuh sih. Benar, kayak shieldnya semua nahanin, tapi Pika lagi itu di sisi atas masih struggling ya. Gak ngasih nafas sama sekali buat Pika ya. Iya, dia struggling banget, dan ini udah tukeran lane ya dari seorang Fumi dan juga Lele Pinkan. Mungkin agak sedikit kesulitan juga buat seorang Lele kali. Iya, tapi kita lihat situ Jenny akhirnya memberikan abyssal arrow, mencoba untuk memberikan damage ke arah Lolita, tapi bakal susah. Dan Ashe yang harusnya kita pikir diganggu dari awal, malah enggak gitu. Nah makanya ini yang aku bilang tadi, kalau misalnya mereka punya satu, oke lah aku nggak tahu dengan Chang'e-nya seperti apa nanti, karena bisa dibilang dari early phase-nya aja agak sedikit sulit buat seorang Caramel gitu kan. Nah EVOS entah apakah dari seorang Chang'e-nya bisa memberikan damage di area late game, kalau nggak bisa ini bakal bahaya banget buat teman-teman dari EVOS. Dia udah mulai masuk Imperial Justice-nya, nggak connect karena Lele Pinkan masih punya Purify, masih bisa mundur dari seorang Lele. Iya, Imperial Justice yang langsung di Purify, nggak bisa ngapa-ngapain, cancel semua, mundur lagi, setup ulang lagi, yang berarti buang waktu lagi karena harus farming lagi, dan bahkan farmingnya barusan agak sedikit susah gitu. Kalau mereka pengen komit ke arah Lele Pinkan tuh terlalu, Pixie dan juga Lele tuh kayak terlalu tebel gitu loh untuk di shadow kill sama Hayabusa. Iya butuh item banget, tapi ternyata ada Fancy Nancy dengan ini overturn-nya langsung melahap ke arah seorang Jenny yang numpang lewat padahal. Tapi 2-0 kali ini untuk Alter Ego. Awal yang baik sebenarnya untuk Alter Ego. Betul.
Awal yang sangat-sangat luar biasa bahkan kalau kita boleh ngomong ya. Karena harassment early-nya sangat-sangat sakit gitu loh. Apalagi Lihat. dengan ada Umbrella dan juga Yimmy Overtime. Benar, tapi kali ini udah mulai masuk Alter Ego di area bawah. Pika masih bisa mundur kah? Enggak, karena sulit banget itu udah 4 member sekaligus ngeharas ke arah bawah. Ganking yang dilakukan sama Alter Ego. Ini aku bilang, dengan meta yang sekarang rotasinya tuh harus cepat. Benar. Siapapun landingnya benar-benar harus di clear secepatnya. Biar memaksa untuk musuhnya tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dapetin space untuk farming banyak, lah. Betul. Karena kalau space-nya banyak kayak gini gitu. Kayak Iya. bisa dapetin item dengan sangat cepat. Tapi kita lihat sini Fumi juga tadi sempat nahan di area depan. Dikasih Imperial Justice, dikasih damage sama Sylvana dan juga sama Selena. Gak berasa sama sekali sama seorang Fumi. Apalagi tadi dia buka Tortoise Poisons kan. Yes. Ada damage reduction dan masih bisa bergerak juga. Sangat mengganggu sih. Sangat mengganggu, tapi kali ini sudah ada Cloak of Destiny juga untuk Fancy Nancy. Dia bakal lebih mudah lagi untuk ngedapetin magic damage-nya dari stack ininya ya. Stack mananya juga. Dan Actually, aku baru kepikiran sih. Mhm. Kalau mereka mau, sebenarnya ada satu hero yang kemungkinan besar masih bisa jadi hero yang bisa dipick sama EVOS tadinya. Karina. Karena kalau kita lihat kan Karina kan dari percentage HP terbesar. Yes. Dan persenan HP kan itu kan pada gede-gede semua tuh. Kalau Karina sebenarnya enak sih tadi. Entah kenapa aku lebih prefer ke arah Bruno juga sih sebenarnya tadi. Iya sih, aku Karena juga. dia punya pasif critical kan di area early Betul, phase-nya. betul. Dan kali ini, lelenya connect langsung ke arah seorang Pixie. Dan 1 poin pertama untuk tim dari EVOS Lynx. Baik bagus banget sih itu. surprise-nya. Surprise-nya bagus banget. Arrow-nya kena dari belakang, itu dead spot banget, blind spot buat teman-teman dari Alter Ego. Nggak tahu bakal ada bisa arrow, tapi lagi-lagi di sisi atas di sini Lele Pingkan. Masih bisa untuk selamat sih, bagusnya. Ya, dan EVOS kali ini bersama Alter Ego udah mengamankan masing-masing 1 turret. Dan ini kalau misalnya diperhatiin ya, Yuzongnya balik lagi ke area bawah kan. Betul. Baxia ngikutin juga loh. Benar-benar mereka paksain ini Baxia mau kayak gimana Pokoknya pun. harus ketemu sama Yuzong. Iya, Dan supaya jadi, usernya bakal kepusingan. iya, bisa dibilang kayak emang sedikit sulit kan karena di counter juga dari regionnya sendiri. So mungkin dari sisi lane-nya Pika harus agak sedikit sabar kalian ngadepin Fumi. Masalah itu adalah lane yang paling sering digeng sih kalau kita lihat. Dari sisinya Alter Ego tuh benar-benar gimana cara gue pengen gangguin Yuzong karena mereka tahu Yuzong adalah jaminan late game-nya gitu. Selain dari Yuzong bakal agak sedikit susah untuk dibawa ke arah late game. Mungkin memang high ground-nya cukup baik dari seorang Violet tapi bakal susah sih. Iya, tapi lihat Numen Blast mengarah ke arah seorang kena 2, kena stun kali ini tapi bakal coba di follow up dengan cukup baik oleh seorang Lele dan harus mundur dari seorang dan ini bahaya banget EVOS Lynx karena mereka nggak punya satu tank yang benar-benar sustain banget. Mereka cuma bisa tarik ulur tapi ada Pika mulai datang kali ini coba untuk mengharas mengganggu turtle yang bakal diamankan oleh seorang Karamel dan bahkan kalau kita lihat masih ada blazing duet dari seorang S tapi harus tumbang di situ. S-nya pun berhasil di take down di sebelah sana dan Karamel harus pulang, akan gak berhasil Tipis pulang. banget, bakal coba dikejar langsung digeprek begitu saja oleh seorang Lele Pingkan. Dan bahkan kali ini Lelenya masih bisa bertahan, masih bisa ngedapetin satu lagi. Double point, tapi harus dihentikan oleh seorang Violet dengan Meteor Shower-nya. Ya, kupikir awal-awal bakal jadi keuntungan untuk teman-teman dari EVOS. Tapi setelah mereka berhasil dapetin S, mereka kehilangan banyak banget member gitu loh. Oke lah, Turtle itu nilai yang paling cukup besar kalau menurut Yes, aku. karena ketika mereka tadi udah hilang 2 juga ya. Iya, udah gitu kan Turtle berhasil diambil sama Karamel, langsung buka Blazing Duet. Nah S-nya yang tadi jadi target Shadow Kill di detik-detik terakhir. Tapi memang Lele Pingkan tuh pinter banget kalau menurut aku. Dia benar-benar sabar banget nungguin di belakang, nungguin dari Quad Shadow yang dimiliki sama seorang Hayabusa. Dan akhirnya bisa dapetin ke arah sana. Abis itu mereka greedy ngincer ke arah seorang Lele Pingkan tanpanya NOD sih bakal berat sih. Karena regennya udah pasti bakal gede banget. Ya, dari EVOS mereka tahu, mereka paham benar mereka ketinggalan dari sisi network dan Pika benar-benar diharas banget. Digocek. Nice banget dari seorang Pika. Tapi sebenarnya akan sulit bertahan karena 2 member dari Alter Ego udah benar-benar ngeharas. Komit banget harus nge-take down siapapun yang ada di depan mereka gitu loh. Tapi tetap sih itu next level juke sih. Iya, juke-nya sih keren banget sih. Keren Gak ada yang nyangka juga. kalau kita yang main kayaknya udah. Kayaknya kalau aku yang mampu di tengah-tengah Numenon deh kayaknya. Oh, aku udah nyamperin ya. Oh, iya. Aku yang nyamperin Numenon di Emang mana beda gitu. ya kalau pro player nih. Emang beda gitu kan. Udah cantik, jago lagi, aduh. Tapi memang sebenarnya dari EVOS mereka tahu mereka ketinggalan dari sisi network. Betul. Kali ini unggul banget Alter Ego memegang kendali dan bahkan lihat Shadow Kill-nya ke arah seorang Fumi ini lihat harus 4 orang loh. Numbangin ke arah Fumi. Dan itu juga Karamela hampir ter-take down. Sedangkan mereka menukar dengan turret di sisi Buying bawah. time banget di area atas Bener. tadi. Dan ini keuntungan ya, masih 3.000 dipegang sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Ini gak worth it sih buat EVOS. Mereka harus korbanin 4 orang, ngeluarin semua resource skill-nya hanya untuk numbangin seorang tank. Betul. Dan
tipis banget Lele kena Lele. Ya untuk Lele bertemu dengan Lele. bener gak salah sih. Jadi Lele Maaf. kuadrat. Lele. Lele. Kenapa Lele pink kan nanti Lele. Iya boleh lah. Tapi kali ini Alter Ego mereka memegang banget kendali di game yang pertama ya. Betul. Tapi ini Tapi ini adalah best of satu-satunya three. hal. Satu-satunya hal yang Yes. bisa dilakukan sama seorang Hayabusa, split push. Iya, ini yang tadi Vela Jeff udah bilang, kalau udah ke arah mid game, ke arah late game, kita tahu Assassin juga sebenarnya agak sedikit fall off ya untuk sisi damage-nya. Dia nggak bisa ngelakuin banyak kecuali split push mungkin. Dan ini udah saatnya dimana Chang'e harus tukeran role sebenarnya. Iya. Dia harus kasih damage yang sakit sebenarnya ke arah teman-teman Alter Ego. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa memberikan damage itu agak sedikit sulit gitu loh. Gimana Betul caranya banget. EVOS bertahan? Dan Pixie pun, Imperial Justice masih bisa dikocek sama seorang Pixie kali ini. Iconnya memang kuat sih. Yes, clear wave-nya juga kencang banget sih kalau kita lihat dari EVOS sih. Iya. Gak cuma satu, ada 3 yang bisa nge-clear wave dengan sangat cepat. Iya, tapi kali ini oke, mengarah ke arah Jenny. Jenny harus mundur terlebih dahulu, tapi ada Fumi yang mulai datang. Numen Blast mengarah ke arah seorang Earl dan Earl-nya bakal tumbang. Gak bakal ada minion Blast kedua, karena bisa dibilang kayak mereka yang penting kelihatan depan mata langsung di pick off gitu loh. Yep. Siapapun itu mereka nggak peduli apakah core-nya yang ke pick off, selama Earl-nya juga tumbang itu bisa dibilang menjadi kunci penting buat EVOS sih. Karena bakal susah banget untuk ditabrak. Tapi Yes. yang sebelah sana turret tiada tengah berhasil diambil. Masih terkena Abyssal Arrow kali ini Pixie. Dipasang untuk sedikit mundur. Kita boleh lihat sedikit progress item karena kalau menurut aku di sini mereka butuh banget item-item bisa ngasih penetration damage. Seperti dari seorang Chang'e, dia butuh banget NOD kita ada bikin ke arah. Dia NOD ternyata Gak ada. baru mau dijalankan sama seorang Baru ya? Selena. Masih kurang sekitar 760 lagi kayaknya. Untuk atau enggak 800 sekitar untuk menyelesaikan dari NOD itu sendiri. Tapi yang menarik di sini adalah dari seorang Chang'e. Dia bikin ke arah Magic Shoes yang berarti dia memang pengen nge-spam skillnya Yes. gitu kan. Terus dia juga pengen mana regeneration enchanted Untuk talisman. cooldown-nya sih udah dipegang banget sama Chang'e sih. Betul. Dan ini item yang dia butuhin nextnya kalau menurut aku adalah entah Divine Glass entah di Genius One. Karena dari sisinya Alter Ego tuh tebel-tebel semua. Iya. Mereka butuh banget penetrating damage. Betul. Sedangkan dari seorang Chang'e dia tuh fokus untuk survive ability. Yakni adalah Winter Truncheon. Tapi Cloud-nya di sini udah punya Demon Hunter Sword, udah punya Golden Staff juga. Dari sisi attack speed mah udah gak bakal bisa dipungkiri lagi. Dan dia memegang network paling kaya dari semua personil. Betul, dan next dia bakal bikin WON yang berarti Shadow Kill dari Hayabusa Enggak. bakal bisa di stop. Benar, selama 2 detik pertama. Tapi kali ini lihat Pika masih coba try hard dan kita melihat ada Blazing Duet yang bakal dilepaskan oleh seorang As dan bahkan Jenny bakal tumbang kali. Tapi di sisi lain Pikanya benar-benar diharus oleh Lele Pinkan. Lele Pinkan yang bakal mundur kali ini mendapatkan 1 saja untuk tim Alter Ego. Itu udah membuat pincang tim fight dari tim EVOS. Benar. Apalagi di sini Selena tugasnya adalah sebagai pembuka map dengan Abyssal Arrow, Abyssal Trap, dia dibuka untuk buka map gimana pun caranya gitu kan. Benar. Dan yang kalau kita lihat dari sisi item pun Pika tadi sempat lagi progres ke arah Queens of Wing. Bisa dibilang kayak ini apa suatu hal yang membuat EVOS bakal kekurangan damage banget sih. Betul, tapi Imperial Justice Lihat di tuh atas kuat kali banget ini. Buminya. Karena bakal diambil. Susah banget sih. Tapi itu lama banget loh. Betul, karena dia pakai emblem tank, dia pakai revitalize, dia pakai tortoise poison, tapi bakal ada war yang cukup besar seperti di sisi atas kali 19. 19. Langsung mengarah ke arah serang Earl lagi dan lagi. 033 untuk Earl. Earl-nya nggak bisa berkali-kali di Imperial Justice itu bisa dihindari dengan cukup baik. Lele Pinkan punya Purify. Bisa dibilang kayak bahkan Pixie-nya aja Numen Blast-nya itu selalu on point gitu loh. Benar. Jadi memang agak sedikit sulit buat teman-teman dari EVOS Lynx dan bahkan Earl pun harus tumbang berkali-kali aja. Akankah ini menjadi kill yang cukup besar untuk seorang Hayabusa? Yes, Kagura jalan sendirian, gak punya Winter, gak punya survivability. Itu bakal langsung di take down sih. Apalagi ini adalah Hayabusa yang single target killnya tuh enak banget dengan dari Shadow Kill dan kali ini dari Alter Ego mereka udah coba ngezoning, ngedapetin objektif lagi. Sedangkan EVOS mereka hanya mengantongi 2 objektif threat aja dari tim Alter Ego. Ini bakal sedikit sulit banget. Aku udah bilang dari Alter Ego dari segi draft picknya aja mereka pikannya aja udah kelihatan tebal banget di area depannya. So, kenapa mereka harus punya satu hero yang bisa loncat ke arah belakang? Itu biar bisa ngedistract gitu loh, karena mereka nggak bisa tim fight di area depannya. Betul banget, tapi lihat sebelah sana masih ada Lihat Imperial Justice. tapi lihat sebelah sana Numen Dibalikin bakal kena langsung. 1, tapi Karamel sepertinya akan jadi makanan untuk dari seorang Ash. Kali ini Pika masih mencoba untuk
Pika versus The World, apa yang bakal terjadi? Sasageo Susah banget ternyata sih. berhasil di take down kali ini sang naga. Iya, 3 tumbang kali dari EVOSLing dan bahkan lihat Fuminya nahanin meteor shower-nya ya. Itu udah kayak sulit banget, Fuminya udah tebel banget. Ash-nya juga nggak terhentikan, gak ada yang bisa ngelok langsung ke arah seorang Ash. Jadi bisa dibilang kayak bakal merajalela banget Cloud-nya. Terlalu free sih bisa dibilang. Yes. Dan gak ada single target lock sih yang seperti yang aku bahas ya sebelumnya kayak Yap. Cho atau Pakito yang benar-benar bisa oh ya udah gue kunci satu hero ini gue kunci gitu. Dan kali ini lihat Jenny-nya bakal langsung di wipe out begitu saja tim dari EVOSLing dan Alter Ego. Sepertinya mereka akan mengantongi poin pertama mereka di game yang pertama dengan cukup meyakinkan sekali kalau aku bilang. Karena nggak ada, karena yang kalau kita pikir ya dari Velajev sendiri, kita udah pikir-pikir kalau misalnya mungkin EVOS mereka coba untuk ngeharas seorang Cloud-nya di early. Tapi justru itu nggak terjadi.